I'm your friend. I always wanted to hear you say that. We were brought here to be a part of something else. Film ini diawali dengan adegan kejar-kejaran seorang wanita bernama Sloane Madison. Ia mengaku diculik dan tiba-tiba sudah berada di pulau itu. Ia kabur dan meminta tolong kepada seorang pria di telepon bernama Mr. Warkey. Namun, ternyata dialah yang menyuruh penculik untuk membawa Sloane ke pulau itu. Ia pun akhirnya ditangkap dan film fantasi Island baru dimulai. Scene berpindah pada seorang wanita yang kita lihat seperti pelayan penginapan di pulau itu. Ia bernama Julia. Ia sedang menunggu tamu yang akan datang berlibur ke pulau itu. Beberapa saat kemudian, tamu yang ditunggu-tunggu pun datang dengan sebuah pesawat. Mereka semua bersiap untuk menyambut tamu tersebut. Lalu, datanglah sekelompok anak muda di pulau itu. Mereka adalah Melanie, kemudian Patrick, seorang wanita bernama Gwen, dan kedua lelaki bernama JD dan Brex. Mereka disambut dengan baik di sana. Namun, kedatangan mereka diperhatikan oleh seorang laki-laki hutan dengan membawa golok bernama Demon. Singkat cerita, mereka memasuki penginapan. Di sini diperlihatkan Melanie seperti memandangi foto seorang pria yang diduga adalah kekasihnya. Kemudian, Gwen bertanya pada pelayan penginapan tersebut tentang bagaimana cara pulau ini mampu mengabulkan setiap keinginan pengunjungnya. Namun, pelayan itu tidak tahu. Katanya itu adalah misteri pulau ini dan juga Mr. Warkey. Di sini diketahui Mr. Warkey adalah manajer di pulau itu. Di sini kita diperlihatkan ternyata Julia mengidap sebuah penyakit. Terlihat dari hidungnya yang terus-terusan berdarah. Lalu keanehan pun mulai terjadi meskipun hanya sebatas tanda-tanda saja. Ketika Gwen akan mandi, ia melihat ada jejak-jejak aneh di kamar mandinya dan dia melihat orang hitam yang sedang memperhatikannya. Kemudian, malam pun tiba. Mereka disambut oleh Mr. Warkey. Mereka ditanya tentang fantasi-fantasi yang akan mereka wujudkan. Intinya, setiap orang yang datang ke sana akan mendapatkan satu fantasi yang akan mereka wujudkan. Dan orang pertama adalah kakak beradik, JD dan Brex. Mereka menginginkan sebuah pesta dan juga wanita-wanita seksi. Seketika keinginan mereka terkabul dengan dibawa oleh Mr. Warkey. JD dan Brex bersenang-senang di dalam fantasinya. Saat sedang asik dengan pestanya, tak lama mereka tiba-tiba melihat seorang lelaki hitam yang seperti gosong terbakar. Setelah itu, giliran Gwen yang ditanya oleh Mr. Warkey tentang fantasinya yang abstrak dan tidak jelas. Lalu Gwen menegaskan, intinya dia adalah wanita yang pernah membuat sebuah keputusan yang benar-benar sangat disesali. Dan Mr. Warkey pun bisa menebaknya. Lalu Gwen berkata, kalau ia pernah menolak lamaran seorang laki-laki. Dan Anda semua bisa terulang, ia akan menerima lamaran itu dan hidup bersama mempunyai keluarga. Kemudian Gwen diarahkan ke sebuah pintu. Dan setelah memasukinya, ia melihat seperti kembali ke masa lalu. Bahkan, setiap detail yang dia lihat sama persis. Di sana, ia melihat seorang pria. Dan ternyata, pria itu yang pernah ditolak lamarannya oleh Gwen. Gwen pun menjadi heran. Ia menganggap semua hanyalah halusinasi. Namun ternyata ini adalah nyata. Lelaki itu pun melamarnya lagi, dan Gwen pun menerimanya. Lalu, scene berpindah pada Melanie dan Patrick. Mereka membicarakan fantasi apa yang mereka akan wujudkan. Ternyata, Patrick dulu ingin menjadi tentara, namun dilarang keras oleh ibunya, yang akhirnya Patrick menjadi polisi. Dengan keinginan hati yang setengah-setengah, ia tidak pernah sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai polisi. Dan ia pun ingin main tentara-tentaraan di pulau fantasi itu. Kemudian, Melanie. Ia adalah gadis yang dulunya sering dibully oleh teman-temannya. Sampai-sampai ia menjadi trauma dan bersekolah di rumah. Melanie berfantasi, seandainya saja ia bisa membalaskan dendamnya pada orang yang dulu membulinya. Lalu, datanglah Mr. Warkey dan mewujudkan keinginan mereka berdua. Dimulai dari Melanie. Ia dibawa ke dalam lift dan dijanjikan fantasinya akan menjadi kenyataan di bawah sana. Ia pun masuk ke dalam lift dan turun ke bawah. Ia melihat sebuah ruangan dan di dalamnya ada Sloane. Sloane adalah wanita yang diculik di awal scene. Ternyata, fantasi Melanie adalah menyiksa Sloane. Dan diketahui, ternyata Sloane adalah teman sekolah Melanie dulu yang membulinya.
Melanie yang menganggap itu adalah fantasi saja, dengan santai memencet-mencet alat penyiksaan. Sampai-sampai datang si Kopet untuk memotong-motong Sloane. Seketika Melanie pun tersadar kalau ini bukan fantasi. Lalu ia menolong Sloane dari si Kopet itu. Mereka pun berusaha kabur dari kejaran si Kopet itu. Merasa kalau keadaan sudah mulai tidak beres, mereka merencanakan untuk melarikan diri dari pulau itu. Namun, si Kopet yang mengejarnya hampir saja membunuh Sloane. Tapi untung saja mereka diselamatkan oleh Damon, seorang lelaki hutan yang sempat dilihat di awal film. Ia menjelaskan bahwa pulau ini tidak seperti yang mereka kira. Lalu, scene berpindah pada Patrick. Ia menjadi seorang tentara. Ia diturunkan di hutan dan diberi perbekalan. Kemudian datanglah 2 orang tentara yang bertugas. Mereka menangkap Patrick karena dianggap mencurigakan. Patrick pun dibawa menghadap komandan mereka. Dan ketika Patrick bertemu dengan komandan tentara tersebut, ia pun kaget. Ternyata komandan itu adalah ayah Patrick yang dikatakan gugur sebagai pahlawan di pertempuran Venezuela. Ternyata fantasi Patrick adalah bertemu ayahnya yang sudah meninggalkannya ketika ia masih kecil dulu. Mendengar hal itu, ayah Patrick yang tahu dirinya akan mati di perang Venezuela memutuskan untuk membatalkan misi. Namun, dihalangi Patrick karena ia tahu ayahnya bukanlah pengecut. Ia adalah seorang pahlawan, dan Patrick akan memastikan kali ini ayahnya tidak akan mati di perang Venezuela. Lalu, scene berpindah kembali kepada Gidi dan Brex yang sepertinya baik-baik saja dengan para wanita seksi. Namun tak lama, mereka diserang oleh anggota teroris. Entah bagaimana, tiba-tiba mereka diserang. Setelah itu, mereka disekap oleh para teroris itu. Lalu kemudian, teroris yang sedang menyekap Gidi dan Brex diserang oleh tentara-tentara yang bersama dengan Patrick. Ternyata fantasi Patrick dan fantasi Gidi dan Brex saling terhubung. Misi di Venezuela milik ayah Patrick adalah menyelamatkan Sandra Dimension milik Gidi dan Brex. Singkat cerita, mereka semua bertempur di sana. Dan kejadian ayah Patrick yang harusnya mati karena granat berhasil digagalkan Patrick. Dan para teroris pun berhasil dibunuh. Begitu juga dengan Sandra yang berhasil diselamatkan. Namun, ketika mereka akan pergi, para mayat yang sudah mati kembali bangun dengan mata yang hitam. Di sini diketahui bahwa di dunia fantasi, para penjahat yang mati akan hidup lagi dengan mata hitam dan tidak bisa dibunuh. Dari sinilah, ayah Patrick tetap tewas ditembak oleh zombie bermata hitam itu. Begitupun dengan Gidi yang tertembak di pertempuran tersebut dan membuat Brex sangat sedih. Gidi pun akhirnya mati. Di sisi lain, Gwen yang kini fantasinya sudah menjadi kenyataan, tiba-tiba ia sudah mempunyai anak. Karena segala keinginan akan bisa terkabul di pulau itu. Dan memang ini adalah mimpi Gwen. Namun ada hal yang masih mengganggunya, yaitu kejadian kebakaran di apartemen. Di mana saat itu ialah penyebab terjadinya kebakaran di sana dengan menewaskan Nick. Tapi di sini belum diberitahukan siapa laki-laki yang bernama Nick itu. Lalu Gwen berusaha berbicara dengan Mr. Warki. Namun dia bilang satu permintaan untuk tiap tamu dan tidak bisa diganggu gugat. Tapi Gwen terus meminta Mr. Warki dengan berbicara panjang lebar. Akhirnya Gwen diberikan satu kesempatan lagi. Kemudian Gwen kembali masuk ke pintu tersebut. Dan tiba-tiba Gwen berada di apartemen yang sudah terjadi kebakaran. Ia berusaha menyelamatkan Nick namun tidak bisa. Lalu Gwen berlari keluar meminta bantuan polisi. Dan ternyata polisi itu adalah Patrick. Gwen meminta tolong, namun Patrick tidak berani menolongnya karena api sudah sangat besar. Gwen kembali masuk untuk menyelamatkan Nick, tapi tetap saja gagal. Akhirnya Gwen pun pingsan karena asap dan Nick pun tetap mati terbakar. Gwen yang sedang pingsan diselamatkan Julia dan dibawa keluar dari pintu fantasi itu. Di sisi lain, Melanie, Sloane, dan Damon berjalan untuk keluar dari hutan. Damon pun berkata bahwa Damon dulunya juga adalah seorang tamu di pulau itu. Namun, ia bukan tamu biasa. Ia adalah agen rahasia untuk membongkar misteri yang terjadi di pulau itu. Damon pun membawa Melanie dan Sloane untuk memperlihatkan misteri dari pulau itu. Ternyata pulau itu mampu mengabulkan semua fantasi orang-orang dengan cara minum air dari batu ajaib yang ada di pulau itu. Kemudian, Damon keluar dari gua itu dan memberitahu Melanie dan Sloane jika mereka berhasil keluar dari pulau itu, tolong sebarkan supaya orang-orang tahu dan waspada dengan pulau itu. Kemudian tiba-tiba mereka diserang si Kopet. Lalu, Damon menyelamatkan mereka dengan terjun ke jurang bersama si Kopet itu, yang akhirnya Damon pun mati.
Lalu tugas Melanie dan Sloane adalah menyelesaikan misi Damon dengan keluar dari pulau itu. Mereka pun menelpon mantan suami Sloane yang sebelumnya pernah dikhianati Sloane. Ia meminta dijemput dari pulau itu karena ada kejadian yang di luar akal. Untungnya mantan suami Sloane itu percaya. Singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di penginapan itu. Mereka pun berbicara tentang fantasi-fantasi yang mereka alami. Berikut dengan keanehan yang terjadi. Ternyata fantasi-fantasi mereka semua itu menyambung. Tak berapa lama, pesawat jemputan yang ditelepon Melanie pun tiba. Mereka semua kabur berlari ke arah pesawat itu. Namun tiba-tiba, pesawat mereka diledakkan oleh teroris zombie. Mereka pun berlari ke hutan. Mereka berkumpul dan berbicara bagaimana cara mereka untuk bisa keluar dari pulau itu. Lalu Melanie dan Sloane membicarakan tentang batu ajaib yang terdapat di pulau itu. Batu yang bisa membuat semua fantasi gilanya menjadi kenyataan. Dan mereka akhirnya membuat keputusan untuk menghancurkan batu itu dengan granat yang dibawa Patrick, supaya fantasi yang ada di pulau itu berakhir. Singkat cerita, mereka pun sampai di gua tempat batu itu berada. Tiba-tiba, mereka semua diganggu oleh makhluk-makhluk yang datang dan memisahkan mereka semua, kecuali Melanie. Gwen kembali bertemu dengan Nick yang terbakar di apartemennya. Ternyata sosok yang selama ini gosong adalah Nick, kerabat dari Gwen. Lalu, Nick menghampiri Gwen dan berkata, gara-gara Gwen lah Nick mati terbakar hidup-hidup. Tak lama, muncullah sosok wajah Nick yang sebenarnya kita lihat di foto milik Melanie. Ternyata Nick adalah pacar dari Melanie. Di sini pun diketahui kalau ternyata semua ini adalah rencana Melanie. Melanie lah yang pertama kali datang ke Pulau Fantasi dan menginginkan sebuah pembalasan. Karena pacarnya mati terbakar oleh Gwen dan semuanya berkaitan. Melanie ingin membalaskan dendamnya pada semua orang yang turut andil dalam kasus matinya Nick. Termasuk Patrick yang menjadi polisi namun tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah situasi mereka yang terpojok, tiba-tiba mereka berhasil melawan dan mengambil granat yang Melanie pegang dari Patrick. Setelah itu, mereka tiba di batu ajaib. Ketika akan menghancurkan batu itu, tiba-tiba datanglah Mr. Warky. Mereka yang melihat fantasi Mr. Warky ternyata menyadari Mr. Warky yang juga awalnya adalah pengunjung pulau. Ia yang pertama kali menemukan keajaiban di pulau itu, dan pembantunya yang bernama Julia itu adalah istri dari Mr. Warky. Julia mempunyai penyakit dan meninggal. Namun dengan fantasi di pulau itu, istrinya kembali hidup. Jadi selama ia di dalam pulau itu, segala fantasinya akan hidup abadi di sana. Dan jadilah Mr. Warky penunggu pulau dengan mendirikan penginapan-penginapan di sana. Tapi ia disadarkan oleh Gwen, karena apa gunanya hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Akhirnya Mr. Warky sadar dan membantu mereka. Kemudian, Mr. Warky memberitahu Sloane untuk meminum air itu, karena secara teknis Sloane belum mempunyai fantasinya sendiri. Lalu ia pun meminumnya dan berfantasi agar Melanie mati bersama Nick. Akhirnya, semua fantasi Melanie pun musnah. Melanie yang tenggelam ke dalam sumur, lalu melemparkan granatnya supaya teman-teman mereka mati. Tapi, berkat pengorbanan Patrick karena menutup ledakan dengan tubuhnya, semuanya bisa selamat. Singkat cerita, mereka tiba-tiba berada kembali di penginapan. Semua itu berkat fantasi milik Sloane. Sedangkan Patrick yang sudah menjadi pahlawan bersama ayahnya di pulau itu. Lalu Gwen, Brex, dan Sloane pun pergi dari pulau itu. Namun, ketika Brex akan pergi, ia ditanyai oleh Mr. Warky. Ia belum berfantasi karena secara teknis, pesta itu adalah fantasi GD. Brex pun membuat permintaan supaya GD hidup kembali dan bisa pulang. Namun, supaya fantasinya bertahan, Brex harus tinggal di pulau itu. Akhirnya, Brex pun bekerja bersama Mr. Warky di pulau itu selamanya. Dan film pun berakhir. We weren't brought here to have our own fantasies. I want it, I got